Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bincang Sore Ramadan bersama Rumah Baca Anak Nagari. Kali ini kita kedatangan tamu dari Makassar, Bapak Bahtiar Adnan Kusuma SOS MM. Halo, assalamualaikum, selamat sore, sahabat Rumah Baca di mana saja berada. Bincang Sore Ramadan hari ini kita akan berdiskusi atau bercerita dengan seorang penerima Nugra Jasa Dharma Pustaloka, penghargaan tertinggi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kategori masyarakat tahun 2021, yakninya Bapak Bahtiar Adnan. Kita tunggu Bapak Bahtiar Adnan, belum. Beliau waktu Indonesia Tengah ya, dia di Sulawesi, belum masuk. Tunggu. Kak Bahtiar Adnan sudah masuk, ntar kita terima dulu. Oke, ntar ya, kita terima biar masuk. Oke, ntar. Alhamdulillah masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat baca, di mana saja berada, hari ini kita berjumpa kembali di Bincang Sore Ramadan. Kali ini kita bersama narasumber kita yang cukup jauh dari Makassar. Beliau adalah Bapak Bahtiar Adnan Kusuma SOS MM. Beliau penerima Nugra Jasa Dharma Pustaloka kategori masyarakat
pada tahun 2021. Alhamdulillah pada saat ini beliau berkesempatan akan berbagi dengan kita, yakninya tentang temanya Gerakan Satu Masjid, Satu Buku, Perkuat Ekosistem Literasi Nasional. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, Bapak Bakhtiar Adnan ini alhamdulillah sudah banyak atau sudah luar biasa bergerak di bidang literasi. Sekarang beliau juga ketua Fornas, Forum Nasional tentang Gerakan Penerima Anugerah Jasa ini. Sebelum kita bercerita tentang kegiatan literasi atau Gerakan Satu Masjid Satu Buku untuk memperkuat ekosistem literasi nasional, kepada Kakanda Bakhtiar Adnan disilakan untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidabhirahu waladin kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafikum walau karihal musyrikum. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfahillahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Nabiyya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilmi walau bisinni. Sahabat-sahabat sekalian yang amat sangat kami hormati dan kami muliakan, izinkan saya pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih kepada Adinda Sri Eka Hamdayani yang telah membuka ruang kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bersua melalui udara dari Sabang sampai Merauke. Pertemuan ini adalah merupakan pertemuan kedua. Jadi tahun lalu juga Adinda Sri juga menghadirkan kami di forum yang amat sangat mulia ini. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang konteks gerakan satu masjid, satu perpustakaan, atau apostrof satu buku. Ini penting sekali. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu kita pahami secara bersama-sama. Menurut saya adalah pertama, apa sih yang dimaksud dengan gerakan? Banyak orang menggelindingkan atau banyak orang mengkampanye atau mengkampanyekan gerakan ini, gerakan itu, gerakan sana, gerakan sini. Nah, esensi daripada gerakan itu adalah satu proses. Satu proses berarti ada sirkulasi. Dari mulai sebuah penentuan tujuan, apa yang ingin kita capai, sampai dengan terjadinya sebuah tujuan, apa yang kita ingin capai. Itu adalah merupakan suatu proses. Jadi gerakan ini adalah sebuah proses. Nah, tentu kita sepakat bersama, Adinda Sri dan kawan-kawan juga sepakat dengan saya, bahwa gerakan tentu adalah memiliki kandungan energi kinetik. Energi kinetik itu adalah satu siklus, satu proses di mana melahirkan sebuah gerakan. Jadi yang namanya dengan gerakan itu harus dilakukan dalam bentuk karya nyata, dalam bentuk kerja-kerja real, dalam bentuk data-data atau kegiatan-kegiatan sesuai dengan faktual di mana kita berada. Itu adalah sebuah gerakan. Nah, itu pertama. Jadi gerakan ini, kenapa penting istilah ada kata-kata masjid? Kita sepakat, izinkan saya mengutip salah satu pernyataan daripada salah seorang pakar kemasjidan beberapa tahun 1976 menulis buku tentang masjid, yaitu namanya Sidi Gasalba. Sidi Gasalba menyatakan dan menegaskan bahwa sesungguhnya masjid itu bukan hanya sebagai pusat sentrum peribadatan atau tempat salatnya umat Islam, tetapi sesungguhnya masjid itu adalah sentrum atau pusat pengembangan kebudayaan, pengembangan pendidikan. Nah, selama ini kita melihat masjid kita di Indonesia ini hanya kita gunakan, hanya kita manfaatkan pada satu mainstream, satu arah atau satu komunikasi saja, yaitu dijadikan sebagai tempat sholat, tempat beribadah, atau tempat ritual, atau tempat berkomunikasi antara hamba dengan Tuhannya melalui hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam perspektif kita di dunia modern ini, ternyata masjid itu sangat sempit sekali kalau kita gunakan hanya sebagai tempat sentrum peribadatan. Tetapi lebih daripada itu adalah masjid sebagai pusat segala-galanya.
Nah, sebagai pegiat literasi, saya dengan Sri sepakat bahwa ada satu momen, ada satu ruang, ada satu peluang yang bisa kita tangkap. Bagaimana memberdayakan potensi yang ada di masjid itu dengan mengambil satu sektim atau satu pusat kegiatan. Nah, ternyata di masjid kita ini, kita masih sangat minus, kita masih sangat kurang bagaimana memberdayakan masjid, terutama dalam menyediakan ruang-ruang baca. Nah, kita sepakat, kita konsensus bersama bahwa untuk proses mengedukasi masyarakat, ingin mendambakan umat yang cerdas, umat yang beradab, maka menurut saya, selain daripada starting point pertamanya harus bermula pada sebuah satuan ekosistem keluarga, juga ini adalah masjid sebagai salah satu miniatur yang amat sangat fundamental untuk kita jadikan sebagai tempat pusat pendidikan, pusat peribadatan, dan pusat literasi, dan pusat penulisan, dan pusat segala-galanya. Nah, saya ingin mengemukakan beberapa data-data, fakta-fakta sesuai yang ada yang saya tangkap. Jadi, ternyata di Indonesia ini jumlah masjid kita itu ada sekitar kurang lebih 741.991. Ini persi daripada data yang saya peroleh dari Sistem Informasi Masjid pada tahun 2022. Izinkan saya sedikit mengkalkulate ya, mencoba mendeskripsi. Ternyata Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat itu adalah merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah masjid dan jumlah musala paling terbesar dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, kita bertanya, berapa sih jumlah masjid atau jumlah musala yang di Jawa Barat? Di Jawa Barat itu jumlah masjidnya dan jumlah musalanya ada sekitar 59.243 masjid, straight musala. Nah, ini kan luar biasa sekali. Nah, kemudian kemana lagi setelah Jawa Barat? Jawa Tengah itu memiliki masjid dan musala ada di sepantaran sekitar kurang lebih 50.691. Selatan itu ada jumlah masjid atau musala sekitar 14.410 unit. Kemudian Sumatera Selatan, kampungnya Mbak Sri, ada sekitar 9.381 masjid dan musala. Kemudian yang paling terkecil memiliki jumlah masjid dan jumlah musala dari 34 provinsi itu hanya berada pada posisi dipunyai atau dimiliki oleh Provinsi Bali. Itu kita hanya punya masjid dan musala di Bali sekitar 250 masjid dan musala. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya iya, Sumatera Barat. Sumatera Barat, ya, Sumatera Barat tadi ya. Oh, Sumatera Barat, sorry ya, Sumatera Selatan tadi. Nah, ini artinya bahwa ada momentum, ada potensi yang ingin kita gerakkan. Nah, kalau ternyata, Sri, dari 741.991 masjid ini, separuhnya saja kita gerakkan, separuh dari jumlah 741 masjid itu, 991 unit, separuhnya saja kita gerakkan bahwa setiap masjid kita menggelontorkan atau menggerakkannya, atau mendorong, atau mengadvokasi bahwa wajib hukumnya setiap masjid harus memiliki ruang baca, atau room to read, atau perpustakaan masjid, maka luar biasa sekali potensi pengembangan sumber daya manusia, khususnya sumber daya umat Islam di Indonesia ini. Nah, secara perlahan di pikiran kita, ketika masjid sudah memiliki perpustakaan masjid, maka tentu nanti kita akan melahirkan embriotas. Embriotas itu adalah tadi ini adalah rumah besarnya, namanya perpustakaan masjid. Nah, setelah terbentuk perpustakaan masjid, nanti akan lahir beberapa piranti-piranti unit-unit kegiatan. Salah satu di antaranya adalah ada namanya remaja masjid, sudah terbentuk. Kemudian di remaja masjid itu ada namanya Ikatan Alumni Remaja Pemuda Masjid Indonesia. Ya, misalnya di Sumatera Barat ada IKBK Preminya. Kemudian di Sumatera Barat ada Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Provinsi Sumatera Barat. Kemudian turun ke bawah kabupaten dan kota. Pada level tingkat kecamatan ada namanya DPK, ya, desa dan kelurahan. Nah, kalau kita berhasil menggerakkan perpustakaan sudah terbentuk di setiap satuan masjid, separuhnya saja tadi dari jumlah 741.991 unit ini, maka kita akan memiliki kurang lebih sekitar katakanlah 380.000 perpustakaan masjid yang ada di Indonesia. Setelah ada perpustakaan masjid ini, barulah kemudian kita hijrah kepada poin kedua. Apa itu? Kita mendorong setiap pengelola perpustakaan masjid, setiap remaja masjid, setiap alumninya, maupun setiap pengurus takmirnya atau takmir masjidnya, harus kita dorong supaya membangun apa yang disebut dengan kebudayaan
membaca, ujungnya melahirkan apa yang disebut dengan kebudayaan menulis. Maka mimpi kita, dream kita ke depan, umat Islam dengan memanfaatkan, memobilisasi potensi masjid ini di 741.991 unit ini di seluruh Indonesia, paling tidak dalam 12 bulan ke depan, kalau ini terjadi dan ini terrealisasi, maka kita akan bisa melahirkan ada sekitar kurang lebih sekitar 350 ribu eksemplar buku baru nanti yang akan muncul dari setiap masjid. Kan luar biasa sekali. Kalau ini terjadi, maka masa depan umat Islam khususnya di Indonesia, masa depan pendidikan, masa depan literasi kita akan betul-betul bisa terwujud lewat. Tapi memang jujur saya ingin mengatakan, kita sudah meluncing tanggal 14 Mei 2022 di Perpustakaan Nasional di Merdeka Selatan. Kita bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional dengan Ikatan Alumni Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Kita telah meluncing dan kita sudah menggerakkan ke daerah, dan saya berharap teman-teman di Sumatera Barat, khususnya Adinda Sri, mulai mendorong setiap masjid. Paling tidak kita pelan-pelan saja dulu, karena ini gerakan kebudayaan. Gerakan kebudayaan dalam artian adalah memang dibutuhkan talenta, dibutuhkan keberpihakan, dibutuhkan perhatian, dan dibutuhkan pengurus masjid, dibutuhkan alumni masjid, dibutuhkan pemuda remaja masjid yang punya kohesitas bagaimana bisa mengembangkan. Betapa pentingnya hadirnya sebuah ruang-ruang baca di setiap perpustakaan masjid. Jadi di masjid bukan sekedar anak-anak kita arahkan untuk melek baca tulis Al-Quran, tetapi kita juga mendorong bahwa di setiap masjid harus melek literasi. Bagaimana caranya? Pertama-tama peletak dasarnya harus ada ekosistem literasi yang kita bangun dengan menyediakan ruang-ruang baca. Ya, jadi kalau di rumah, seperti di rumahnya Dinda Sri sudah ada ruang baca, kemudian sudah mendirikan berbagai macam perpustakaan, maka kita coba juga mendorong supaya di setiap masjid juga harus ada perpustakaan masjidnya. Alhamdulillah, pasca kita meluncurkan dan MOU antara Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Ketua Umum Ikatan Pemuda Remaja Masjid Indonesia, kami di Kabupaten Maros langsung menjemput program ini, dan juga Pak Bupati Haidir Sam langsung meluncurkan program gerakan namanya Gerakan Satu Masjid Satu Perpustakaan. Jumlah masjid di Kabupaten Maros, saya coba ambil gambar sendiri karena kebetulan adalah saya sedikit intens ke daerah sana. Di Kabupaten Maros itu ada kurang lebih sekitar 767 unit masjid. Dan 767 unit masjid ini sekarang sudah ada pada posisi 50% sudah memiliki perpustakaan masjid. Nah, sekarang kita mau mendorong setelah perpustakaan masjid yang ini hadir, maka perlu ada tim. Ada ekosistemnya. Ya, siapa yang menggerakkan, siapa yang mengelola, kemudian siapa yang merawat maintenance-nya, dan siapa yang mendorong supaya ada aktivitas-aktivitas di perpustakaan masjid itu bisa betul-betul bisa mencoba memancing, menstimulate orang bisa datang membaca di perpustakaan masjid. Jadi ketika di pikiran kita sambil menunggu jadwal waktu buka puasa, sambil menunggu jadwal waktu salat wajib, salat jamaah, maka jamaah apakah sebelum melaksanakan sholat atau setelah melaksanakan sholat jamaah bisa memanfaatkan perpustakaan untuk membaca buku apa. Tentu persentasenya adalah kita berharap 80% adalah buku-buku berbau agama, dan 20% berbau buku-buku umum, buku-buku parenting, kemudian buku-buku pendidikan, dan buku-buku keluarga, dan buku-buku populer atau buku-buku sastra. Barangkali ini pengantar prolog dari saya, dan saya berharap kita berdiskusi lebih panjang lagi supaya kita mencoba saling berbagi sharing dan saling memberikan dukungan satu dengan lain. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Adinda Sri. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, begitu paparan dari Kakak Bakhtiar Akran yang sangat panjang lebarnya. Sekarang rupanya kita baru tahu ya, rupanya banyak juga pengaruh perpustakaan masjid untuk kegiatan-kegiatan kita nantinya. Mungkin zaman dahulu para kiai-kiai atau orang yang di bidangnya, atau seperti wali mungkin juga belajar dari masjid juga. Sekarang yang ingin kami tanyakan, itu kan kegiatan literasi di masyarakat dan di masjid itu harus seimbang. Iya. Karena ada mengajinya nanti, ada tuh. Ya. Pertama, karena kan Kak Bakhtiar nih menggagas gerakan. Kenapa
Kak Bahtiar menggagas gerakan ini, tidak gerakan yang lain gitu? Iya, jadi pertama jujur saya mengatakan saya kebetulan adalah tumbuh berkembang besar dari masjid. Sejak SMA itu saya sudah tinggal di masjid. Saya sudah jadi marbot, tukang sapu masjid, kemudian mengurus para mubalik yang akan bertugas di masjid di mana kami menetap. Ya, menetap. Kemudian ini juga menjadi salah satu inspiring bagi saya sehingga dengan demikian saya tertarik kok kenapa kita tidak mengembangkan literasi bermula dari masjid. Sekarang ini kan secara general semua orang bergerak mengembangkan literasi. Ya, mulai dari desa, lorong, kampung, kelurahan, kemudian satuan pendidikan, kemudian ibu-ibu PKK, kemudian pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, pusat, sampai hulu dan hilir. Nah, kenapa kita tidak mencoba melirik, memberikan perhatian bahwa di masjid ternyata itu adalah merupakan salah satu sumbu, satu ekosistem di mana interaksi manusia betul-betul sangat sangat berkembang, sangat maju karena 5 kali sehari semalam itu orang berkumpul di masjid. Nah, paradigma kita selama ini umat Islam, jujur saya ingin mengatakan hanya menganggap bahwa masjid itu hanya tempat sholat. Iya, tempat mensalatkan orang yang sudah meninggal atau orang sudah wafat, tempat untuk mengaji saja, iya, tempat untuk tempat untuk melakukan saja kegiatan-kegiatan keakhiratan. Nah, kenapa tidak kita mengisi satu ruang, satu media, satu medium bahwa di masjid ternyata juga dibutuhkan sarana bagaimana anak-anak kita yang setelah membaca ayat suci Al-Quran tadi yang masuk dalam program TPA, dia juga harus memahami bagaimana bisa meningkatkan mutu pendidikannya, mutu kualitas dirinya, ya, dengan banyak membaca buku-buku. Tentu buku-buku yang akan kita sediakan itu adalah buku-buku yang bernuansa Islami, tentang katakanlah cerita-cerita tentang Rasulullah Muhammad SAW, cerita sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW, kemudian bagaimana cerita tentang novel misalnya almarhum Prof. Buya Hamka. Ini penting semua kita gariskan kepada anak-anak kita melalui perpustakaan masjid sehingga dengan demikian kita up to date dalam hal penerapan implementasi ilmu agama satu komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Kita juga lihai dalam pengembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana caranya? Anak-anak masjid itu harus didorong supaya memiliki kebudayaan membaca yang tinggi. Nah, inilah ketertinggalan kita. Jujur saya ingin mengatakan, fakta di lapangan saya temukan, kebetulan saya juga aktif di beberapa sekolah-sekolah unggulan di Sulawesi Selatan. Ternyata, mengapa anak-anak yang bermata sipit, katakanlah anak-anak Chinese sangat lihai. Setiap ada lomba-lomba kompetisi, juara-juara lomba-lomba kompetisi festival fisika, lomba kimia, lomba biologi, selalu yang keluar juara adalah mereka-mereka. Kenapa kita tidak? Ternyata salah satu spektrumnya adalah bahwa mereka memang dari sejak dini sudah didorong, sudah digiring bagaimana menguasai ilmu-ilmu pasti. Nah, kita mau juga anak-anak kita yang berkiblat atau berkegiatan di setiap masjid, kita harus dorong agar dia memiliki wawasan yang luas, horizon yang luas, dengan cara harus mewajibkan mereka membaca buku. Minimal di perpustakaan setiap dia berada dari maghrib sampai dengan sholat isya, dari jam 6 sampai dengan jam 8, ada range waktu setelah dia belajar membaca ayat suci Al-Quran TPA, maka waktu-waktu luang dia juga berinteraksi dengan perpustakaan yang kita sudah siapkan. Barangkali begitu. Suara Dinda? Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengarkan Kak Bahtiar Adnan bagaimana berpengaruhnya masjid itu dan bagaimana beliau mulai membuat gerakan literasi masjid, dan beliau telah mengalami bagaimana mudahnya kalau kita sudah bergerak di masjid, masyarakat sudah membantu kita, pemuda sudah mulai bergerak, kegiatan-kegiatan kita di masjid akan lebih mudah, bahkan buku-buku datang ke perpustakaan masjid juga akan lebih mudah. Kak Bahtiar, bagaimana caranya? Dimulai dari mana? Bagaimana caranya agar kegiatan kita di masjid tidak
hari ini misalkan kita buat kegiatan, besok Ya. setelah tidak ada kegiatan lagi kita diam-diam saja. Bagaimana agar itu continue kegiatannya itu? Kontinuitas. Dan satu lagi, sangat terasa manfaatnya bagi remaja-remaja atau ibu-ibu yang ada di masjid itu, bagaimana caranya? Iya, jadi pertama kita harus membuatkan 4 patron pilar. Pilar pertama kita harus membuatkan sistem. Tidak ada sebuah kegiatan yang bisa up to date, yang bisa berkembang secara terus-menerus kalau tidak dibuatkan sistemnya. Apa itu sistem? Sistem itu dibuatkan rencana-rencana kerjanya, rencana-rencana strategisnya mulai dari A sampai dengan Z. Di sistem ini kita buat aturan mainnya. Iya. Di sistem ini kita buatkan visi dan misinya. Iya, di sistem ini kita buatkan pembagian kerjanya, pembagian tugasnya. Jadi harus ada sistem. Setelah ada sistem barulah kemudian melahirkan apa yang disebut dengan struktur. Apa itu struktur? Disitulah struktur outputnya akan melahirkan sebuah pembagian tugas. Iya, siapa penanggung jawabnya, siapa manajer, kepala perpustakaannya, siapa bidang fundraisingnya, siapa bidang publikasinya, dan siapa bidang pustakanya. Jadi kita sistem sudah ada, kemudian setelah sistem baru buatkan strukturnya. Di struktur di situ ada pola demarkasi, garis komando yang menunjukkan bahwa setiap orang yang terlibat di situ masing-masing memiliki job, masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah digariskan dalam bentuk tertulis. Jadi sistem kemudian struktur. Nah, setelah ada sistem, setelah ada struktur, barulah kemudian kita membuat polanya. Apa itu pola? Pola ini pola kerja, ya pola kinerjanya. Ya, misalnya kepala perpustakaan apa tugasnya? Jangan melakukan kepala perpustakaan tugas-tugas yang terkait dengan hal-hal teknis, misalnya dalam pengadaan buku atau penggalakan gerakan wakaf buku atau gerakan fundraising, gerakan-gerakan yang mencoba mendatangkan pemodal atau donatur, ya tidak perlu lagi diurus oleh kepala perpustakaan. Makanya perlu ada pola. Pola inilah yang memberikan garis tegas kepada setiap personil yang terlibat dalam perpustakaan masjid itu supaya masing-masing bekerja sesuai dengan pola yang ada. Kemudian di ujung daripada pola itu lahirlah apa yang disebut dengan yang keempat, itu adalah namanya jadi sistem, kemudian struktur, pola, kemudian kinerja. Jadi teman-teman yang bergerak di perpustakaan masjid ini kita harus memberikan apresiasi. Iya, melalui kinerjanya. Tentu nanti di ujungnya akan melahirkan sebuah kesejahteraan. Kesejahteraan itu adalah misalnya tidak menutup kemungkinan bahwa kepala perpustakaan yang bertugas di sebuah satuan ekosistem masjid itu mereka berhak untuk kita beri honorari minimal setiap 1 bulan. Honorarinya diambil dari mana? Ada dua cara. Pertama, diambil dari dana hibah yang diperoleh oleh setiap satuan masjid. Kemudian kedua, bisa diperoleh dari pemerintah kabupaten dan kota atau provinsi di mana masjid itu berada. Nah, ini penting sekali. Tapi saya ingin menegaskan, Sri, supaya sustainable kegiatan keberlanjutan di setiap perpustakaan masjid itu paling penting juga harus ada kurikulum kegiatan, kurikulum pengajaran. Jadi di situ harus ada kegiatan-kegiatan yang artistik, yang menarik, bukan hanya melulu bahwa hari ini kegiatannya itu juga yang kita lakukan besok, kemudian besoknya lagi itu lagi, kemudian minggu depan lagi itu lagi. Harus ada kurikulum. Kurikulum inilah menjadi patron bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan apa, kemudian apa jenis kegiatannya dan capaian-capaiannya apa. Kemudian besoknya lagi kegiatannya sudah tidak sama lagi dengan hari pertama. Nah, di situ nanti akan terbaca dengan munculnya sebuah kurikulum. Nah, terakhir, yang paling fundamental lagi adalah ini kelemahan kita. Kita hanya pandai, hanya cakap mendirikan perpustakaan apapun namanya, tapi tidak pernah memikirkan 2 hal menurut saya, pengalaman saya. Pertama, tidak membentuk apa yang disebut dengan tim volunteer, tim relawan. Tim relawan siapa itu? Mereka inilah anak-anak muda yang menghibahkan waktunya untuk mengurus perpustakaan masjid itu maupun perpustakaan-perpustakaan lain. Nah, kalau tidak ada tim relawan atau tim volunteer, susah kegiatan ini bisa berkelanjutan. Tim relawan ini yang menurut saya yang harus kita rekrut adalah mereka anak-anak muda, kemudian mereka yang sedang nyantri, sedang kuliah, dan kemudian mereka yang memang betul-betul cinta terhadap kegiatan-kegiatan literasi. Kemudian terakhir adalah
perlu menggalakkan apa yang disebut dengan gerakan wakaf buku. Wakaf buku ini setiap bulan kita menyurat ya ke berbagai instansi pemerintah, perpustakaan di Sumatera Barat, kabupaten dan kota, provinsi. Kemudian kita menyurat kepada penulis seperti Sri, setiap melahirkan buku-buku baru maka wajib bukunya menyediakan 2,5% hak buku-bukunya itu juga diwakafkan kepada perpustakaan masjid. Ini kita mau dorong secara terus-menerus sehingga akan muncul nanti suatu ketika kesadaran kolosal bahwa penulis sudah memiliki kesadaran kolosal setiap bukunya dia wakafkan sebagian untuk perpustakaan masjid. Ini sehingga ini harus kita jaga, kita rawat sehingga bisa sustainable berkelanjutan. Barangkali itu. Oke, sahabat, panjang sekali penjelasannya. Alhamdulillah, insya Allah kita paham. Berarti perpustakaan masjid ini, ya kalau yang saya bayangkan, karena di imbas dari rumah baca kami juga ada pustaka masjid gitu, tapi tidak seperti yang Kanda jelaskan. Jadi kami lebih jelas. Jadi kita harus punya program tertentu dengan melibatkan semua pengurus masjid, remaja masjid, dan anggota-anggota juga relawan yang ada di masjid tersebut. Kanda, apa contoh kurikulumnya dan apa yang sudah Kanda lakukan? Apa contoh kurikulumnya dan pencapaiannya bagaimana? Ya, jadi kurikulum bisa dilakukan oleh orang. Iya, jadi kurikulum ini merupakan salah satu miniatur ya, gambaran apa yang kita harapkan, kita ingin capai di dalam proses sirkulasi pelaksanaan produktivitas kegiatan apapun, bukan hanya di perpustakaan masjid, di perpustakaan desa, di perpustakaan lorong, di komunitas baca, di TBM atau apapun namanya, harus ada kurikulum. Sebab dengan adanya kurikulum itu, maka bisa kita melakukan ukuran-ukuran sudah sampai di mana kegiatan-kegiatan ini yang kita lakukan. Jangan sampai kita hanya terjebak dalam aktivitas yang selalu saya sebut adalah kegiatan-kegiatan pseudoliterasi. Pseudoliterasi itu hanya kelihatan nampak bagi-bagi buku, kemudian nampak kegiatan seremoni, tetapi setelah itu efek edukasinya, efek ekonominya tidak ada, nonsen. Nah, inilah pentingnya kurikulum. Jadi kurikulum itu yang saya lakukan adalah seperti misalnya di perpustakaan lorong yang saya kemudian gagas di Kota Makassar. Jadi di kurikulum itu sudah tercantum selama 6 bulan aktivitasnya itu seluruh narasumber atau pengajar atau mentor yang sesuai dengan akan datang memberikan edukasi di perpustakaan itu, mereka pasti tidak akan ketemu dalam pertemuan selama 6 bulan itu 2 kali, pasti hanya 1 kali. Itu diatur dalam sebuah kurikulum. Ya, nah, kemudian setiap materi yang ingin disampaikan dalam setiap pertemuan dengan anak-anak di perpustakaan itu harus beda-beda, harus estrogen, harus sesuai dengan kecakapan, keahlian daripada narasumbernya. Tidak ada satupun materi yang nanti akan ketemu nanti dalam selama 6 bulan itu akan ketemu persis dengan materi, pasti berbeda. Ya, karena memang kita sudah atur. Kemudian jadwal pertemuan juga sudah diatur dalam kurikulum itu. Ya, misalnya katakanlah proses penyampaiannya itu 30 menit. Kemudian 30 menit terakhir itu akan ditutup dengan langsung praktek. Iya, contoh ya, misalnya kita hari ini mendatangkan ahli tata boga Islam. Iya, ahli tata boga Islam datang menyampaikan bagaimana membuat kerupuk ala Islam ya, katakanlah begitu. Kemudian bernilai efek ekonomi. Nah, setelah mereka menyampaikan selama kurang lebih 30 menit success story-nya, 30 menit itu harus ditutup dengan sebuah life skill. Iya, kecakapan hidup dengan langsung melakukan praktek. Ya, jadi dengan demikian maka di kurikulum ini sudah terdiktum semua, silabusnya ini sudah terdiktum kegiatan-kegiatan kita, dan di ujungnya nanti akan live sebuah ukuran-ukuran. Oh, ternyata selama 6 bulan pengajaran ini maka anak-anak kita sudah sangat mampu melakukan, mempraktekkan misalnya public speaking ya. Public speaking dia diajar tentang bagaimana penguasaan bahasa Inggris, kemudian diajar bagaimana berpidato menjadi MC yang baik. Jadi selama itu kemudian di 6 bulan terakhir itu nanti ditutup dengan sebuah ujian, sebuah evaluasi untuk membuktikan bahwa kurikulum ini apakah implementasinya terlaksana atau tidak. Nah, jadi saya pikir kurikulum ini persis sama yang diterapkan oleh Adindasri, karena Adindasri adalah
guru, pendidik, ya tentu tahu itu. Dan ini kelemahan kita, jujur saya mengatakan, di tempat-tempat lain saya belum menemukan, khususnya para pegiat literasi itu menyediakan. Jadi kita ini membuat kegiatan-kegiatan hanya tambal sulam saja. Iya, misalnya ada tamu dari Jakarta, tiba-tiba kita undang di tempat kita, bikin, itu kan tidak terukur, tidak terdebet dalam sebuah kurikulum aktivitas kita. Iya, tiba-tiba ada ibu bupati atau ibu gubernur, tiba-tiba kita buat lagi kegiatan, setelah itu tidak ada angin berlalu begitu saja. Nah, inilah yang menurut saya harus kita, jadi kita itu membuat kegiatan-kegiatan betul-betul harus terukur. Bagaimana cara mengukurnya? Tentu harus ada alat parameternya. Alat parameternya bagaimana? Harus ada kurikulum. Di kurikulum itu harus ada evaluasi. Harus ada evaluasi, kemudian harus ada penilaian-penilaian, dan harus ada peningkatan-peningkatan agregatnya. Saya pikir begitu, Dinda. Oke, berarti itulah contoh kurikulum-kurikulumnya. Kanda, Ya. contoh yang sudah berapa masjid yang sudah Kanda gerakkan di Makassar atau di Maros, dan dampak yang terasa bagi masyarakatnya apa? Apa yang digerakkan itu di bidang apanya gitu? Iya, jadi seperti di Kabupaten Maros itu dari 767 masjid, ternyata itu sudah bergerak 50% dari itu, dan ini program sebenarnya bukan hari ini mulai berjalan. Ternyata ini 5 tahun lalu sudah berjalan. Jadi pemerintah Kabupaten Maros itu telah memberikan bantuan dalam bentuk rak buku-buku dan komputer kepada beberapa masjid. Ya, tidak semua, beberapa masjid. Nah, dalam proses perjalanannya itu pendekatan fisik mereka sudah lakukan. Ternyata kenapa ini tidak berdaya? Nah, kelemahan kita karena kita tidak mengisi. Jadi barang itu sebenarnya menurut saya, bantuan itu sebelum diberikan kepada perpustakaan masjid harus di brainstorming dulu para pengelola masjidnya. Ketika barang ini sudah tiba, bukunya tiba, mau diapakan? Tentu harus di brainstorming dengan memberikan pengajaran bagaimana melakukan katalogisasi terhadap buku itu. Bagaimana menyusun buku itu di rak-rak, kemudian setelah tersusun dengan rapi, bagaimana menyediakan administrasinya, buku tamunya, kemudian buku daftar bukunya, kemudian bagaimana menyediakan sistem digitalisasinya, iya, daftar hadir, siapa-siapa yang hadir, kemudian ini yang harus kita menyediakan piranti lunaknya. Nah, alhamdulillah seperti di Kabupaten Maros itu di Masjid Al-Markas Al-Islami, mereka sudah memiliki perpustakaan yang sangat luas sekali, berada di lantai 1. Namun, jujur saya ingin mengatakan setelah kami mencek perpustakaannya, ini kelemahan kita adalah karena hampir 85% buku-bukunya adalah buku-buku orientasi agama. Bahkan ada kitab-kitab gundul. Itulah yang membuat setelah kami coba teliti di lapangan, kenapa kurang orang datang. Salah satu perspektif mengatakan user atau pemustaka, Pak, tidak bisa kami datang karena buku-bukunya dalam buku-buku kitab gundul, tidak bisa kami baca. Nah, inilah kami lagi mencoba mengurai kembali bahwa memang ini kita harus rubah polanya. Nah, kemudian di perpustakaan masjid di beberapa tempat, termasuk di perpustakaan Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf, ini perpustakaan masjid yang memiliki perpustakaan yang sangat bagus sekali. Kenapa? Karena ini perpustakaan memiliki ruang yang sangat luas, kemudian ada tenaga pustakawannya, kemudian sudah ada kerjasama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, alhamdulillah bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi termasuk di Sumatera Barat pasti sudah banyak. Cuma kita kan belum mendeteksi. Kemudian di Sumatera Utara, kemudian di Jawa, paling banyak di Jawa Barat, di DKI Jakarta. Nah, inilah yang kemudian melahirkan ide gagasan besar buat kita semua, bahwa perlu ada satu gerakan moral, gerakan kebudayaan. Dan insya Allah nanti di bulan 6, tanggal 9 sampai dengan 11, itu kita akan mengundang tokoh-tokoh pegiat literasi di seluruh Indonesia, termasuk Mbak Sri. Nanti kita akan undang untuk hadir, nanti kita berkolaborasi dan membuat komitmen dan melakukan deklarasi nasional secara bersama-sama yang akan dihadiri Pak Jokowi. Nanti kita akan buat deklarasi, ada pentingnya kesadaran kolosal bagi umat Islam untuk menghadirkan ruang baca di setiap masjid. Dan insya Allah kita nanti akan undang Mbak Sri hadir sebagai tokoh literasi. Barangkali begitu, Dinda. Luar biasa yang telah Kanda berikan pencerahan-pencerahan. Saya kira ini adalah pencerahan di mana karena kita masih memikirkan masjid itu adalah tempat ibadah. Ya, betul. Itu jarang kita menggunakan masjid itu untuk berdiskusi. Paling yang menggunakan masjid untuk berdiskusi adalah anak-anak remaja masjid. Sekarang bagaimana kembali seperti di Minangkabau, gerakan kembali ke surau. Karena di Minangkabau
Bahkan zaman dahulunya anak-anak muda lelaki di Minangkabau itu belajarnya ke masjid. Bagaimana mereka belajar agama, bagaimana belajar kehidupan, dan belajar misalkan seperti petatah petitih bahasa Minang atau Iya. seperti itu diajarkan di masjid. Sekarang itu kan tidak ada lagi Iya, atau sudah berkurang. Mungkin dengan adanya gerakan masjid ini, gerakan satu buku, satu masjid, untuk meningkatkan literasi dan ekonomi, mungkin dengan adanya gerakan ini, anak-anak atau kita juga akan bisa belajar di masjid dengan berbagai macam program-program sesuai dengan skill yang ada, baik oleh remaja masjid atau oleh pengurus masjid. Ini harus ditingkatkan. Sekarang pertanyaannya, Panda, bagaimana kita membuat lingkungan masjid ini supaya ada efek atau mereka paham dengan kegiatan perpustakaan ada atau literasi masjid ini sangat berpengaruh, berguna. Kadang kan orang-orang membaca itu, yang membaca itu karena ke masjid ini banyak orang-orang yang sudah tua. Jadi yang memanfaatkan bukunya adalah orang-orang yang tua, bukan lagi generasi muda. Padahal harapan kita untuk adanya gerakan perpustakaan masjid ini adalah bagaimana yang muda juga bisa berbagi atau juga memanfaatkan perpustakaan masjid. Karena pada saat sekarang ini terlalu banyak yang menggunakan gawai, lupa dengan bukunya. Bagaimana cara kita agar di masjid ini anak-anak lebih mendekatkan diri ke buku-buku yang ada di masjid? Apa yang harus kita berikan untuk agar masyarakatnya paham dan agar anak-anaknya mau ke masjid? Betul, setuju. Jadi pertama kita membutuhkan pengurus masjid, kita membutuhkan ketua masjid, kita membutuhkan ketua remaja masjid, kita membutuhkan ketua majelis taklim masjid, kita membutuhkan bupati, kita membutuhkan camat, kita membutuhkan kadis perpustakaan, kita membutuhkan kepala desa, kita membutuhkan lurah yang betul-betul melek literasi. Selama mereka belum paham tentang esensi betapa pentingnya literasi ini bagi umat Islam, maka jangan berharap mereka akan memberikan keberpihakan terhadap pengembangan ekosistem gerakan literasi di setiap satuan masjid. Oleh karena itu harapan kami dan harapan kita semua tentu kita membutuhkan pengurus-pengurus masjid yang betul-betul pro terhadap pengembangan ekosistem literasi, ekosistem library, ekosistem perpustakaan. Sebab menurut saya, hanya ketua masjid yang memiliki keberpihakan, hanya bupati, gubernur, menteri, kemudian camat, lurah desa yang memiliki keberpihakan terhadap pengembangan perpustakaan masjid, maka NSIP pasti dia akan mendukung totality terhadap hadirnya sebuah perpustakaan masjid di sebuah satuan masjid. Itu satu. Kemudian kedua, setelah itu tumbuh berkembang dengan baik, barulah kemudian kita hijrah kepada persoalan lain. Nah, sekarang bagaimana caranya menghidupkan ekosistem perpustakaan masjid itu supaya betul-betul bisa memberikan efek nyaman, ya, efek nyaman, efek ekonomis, efek kesejahteraan bagi para usernya. Maka tentu dibutuhkan keterampilan, dibutuhkan skill bagi para pengelolanya untuk bagaimana mendesain kegiatan-kegiatan itu agar tidak monoton dan bisa memancing stimulate anak-anak kita supaya mereka doyan datang ke masjid. Jadi efeknya adalah tidak menutup kemungkinan mereka malas melakukan salat atau malas datang ke masjid, tapi karena gara-gara aktivitas librarinya menarik, apik, dengan kegiatan-kegiatan, ada kegiatan-kegiatan dongeng Islam, ada kegiatan-kegiatan sirah, sejarah Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya disampaikan secara visualisasi, dalam bentuk drama, dalam bentuk dongeng, dalam bentuk bercerita, maka pasti ensik anak-anak kita akan doyan datang ke situ. Nah, terakhir saya ingin mengatakan, bagaimana caranya mencegah anak-anak kita ini kan seperti dikatakan tadi, industri adalah sangat doyan, sangat berkebudayaan tinggi dengan penggunaan gadget. Jujur saya mengatakan bahwa memang ini tantangan kita sebagai orang tua, dan satu-satunya jalan orang tua harus membuatkan time schedule. Jadi seperti saya di rumah, saya memulai dari pribadi saya sejak 2002 ketika anak saya yang pertama yang sudah punya anak ini yang sudah dokter, itu saya sudah buatkan silabus. Pokoknya dari jam 6
setiap hari sampai jam 10 malam pada jam-jam sekolah tidak boleh ada gadget hidup, tidak boleh ada radio hidup, tidak boleh ada TV hidup. Kenapa itu saya lakukan? Saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi, penghargaan tinggi bahwa jam-jam yang bersangkutan adalah jam-jam belajar untuk anak-anak kita. Jadi orang tua juga harus memiliki skill, memiliki keterampilan bagaimana memaintenance waktu itu. Kalau tidak memiliki skill, maka kasihan anak-anak kita. Bayangkan Sri, anak-anak kita habis main gadget setiap hari, main game sekitar 3 sampai 7 jam. Berarti dalam 12 bulan ke depan anak-anak kita hanya habis main nonton game di gadgetnya atau di televisinya atau apapun itu sekitar 1.600 jam. Nah, pertanyaan kita, kapan waktunya anak-anak kita ini membaca atau belajar untuk kepentingan sekolahnya untuk hari esoknya? Nah, inilah pentingnya orang tua harus menyediakan time schedule. Kita tidak melarang, jujur tidak melarang anak-anak kita main gadget atau main game, tetapi ada porsi, ada waktu-waktu khusus. Kenapa tidak Sabtu saja atau malam minggu atau hari Ahad pagi, siang sampai sore untuk bebas, kita bebaskan main gadget. Untuk hari Senin dari tadi jam-jam tadi itu dari pagi sampai jam 10 malam itu adalah waktu-waktu yang sangat produktif untuk kita berikan apresiasi anak kita untuk belajar. Nah, ini kita mendisiplinkan dari awal. Oleh karena itu kita butuh figur, kita butuh prototipe ibu yang paham bagaimana pendidikan itu pentingnya, yang harus dimulai dari setiap rumah tangga. Gerakan, saya menggagas tahun 2009, itu namanya Gerakan Sayang Buku, Ibu Suka Membaca, Sulawesi Selatan. Ya, jadi implementasinya itu gerakan satu ibu, kemudian satu buku, 1 minggu. Maksudnya adalah ibu datang ke perpustakaan yang Mbak Sri, ambil satu buku, dibaca 1 minggu, kemudian setelah 1 minggu dikembalikan bukunya, kemudian dipraktekkan apa yang dibacanya. Di mana dipraktekkan? Di taman bacanya atau rumah bacanya Mbak Sri atau Ibu Sri. Itu barangkali itu. Oke. Kanda, banyak penjelasan tadi, berarti kita selain seperti di masjid, kita sebagai orang tua juga harus paham dengan waktu-waktu yang tepat untuk anak, mana waktunya belajar, mana waktunya bermain, agar semua kegiatan anak itu terpantau. Kanda, orang tua adalah contoh. Betul. Barulah anak itu menauladani. Sekarang fenomenanya orang tua yang sibuk dengan gawainya, hanya menyuruh anak belajar atau menyuruh anaknya sholat atau mengaji, sedangkan orang tuanya sibuk. Apa solusi yang harus kita berikan kepada orang tuanya? Iya, jadi ini sebenarnya faktor edukasinya bukan hari ini, tetapi ini adalah sebuah proses yang harus dimulai. Jujur saya ingin mengatakan pendidikan edukasi literasi itu harus diberikan besutan sejak anak-anak itu berada dalam kandungan ibunya. Iya, jadi keliru kalau ada orang memberikan pengajaran edukasi literasi itu nanti anaknya ketika umur 6 tahun atau 7 tahun atau nanti ketika dia akan masuk PAUD atau masuk SD. Sebenarnya pendidikan literasi sejak ibunya sedang mengandung, melahirkan jawaban bayi, sebelum melahirkan jawaban bayi itu sudah diedukasi dengan pendekatan literasi. Bagaimana caranya? Ibu dalam keadaan hamil mengandung, dia harus banyak membaca buku-buku Islam, buku-buku tentang parenting, buku-buku tentang bagaimana tata cara pintar mengelola bayi, itu dibaca. Secara ekspektasi kita tidak menyadari bahwa apa yang dibaca ibu yang sedang hamil itu nanti itu inspiringnya akan masuk ke dalam jaban bayinya. Nah, disitulah sebenarnya peletakan batu pertama pendidikan literasi itu harus kita tanamkan. Iya. Nah, setelah anaknya keluar, ibunya melahirkan, maka menurut saya, keyakinan saya, dan ini fakta saya temukan karena saya praktekkan dalam keluarga saya, anaknya pasti doyan berinteraksi dengan kitab-kitab, dengan buku-buku. Jadi pendidikan yang baik menurut saya tidak ada jalan yang paling efektif, harus dimulai dari seorang ibu yang baik. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, banyak ibu juga tidak bisa digugah oleh anak-anaknya. Ini memang ini juga mungkin salah satu faktor digitalisasi ya. Ibu-ibu kita ini doyan terinspirasi hanya main gadget, ya. Kemudian banyak hal-hal menonton hal-hal yang tidak produktif ketimbang dengan melihat atau menyaksikan hal yang produktif. Ini juga merupakan
faktor zaman juga. Dan sebenarnya tahun 1990 Elvin Toffler sudah melamar bahwa nanti kita akan berhadapan dengan 3 kehidupan gelombang itu. Gelombang saat ini adalah kita berada pada posisi apa yang disebut dengan gelombang kehidupan informasi. Di informasi itu melahirkan apa yang disebut dengan masyarakat industri. Masyarakat industri itu adalah selalu diukur. Ya, jadi selalu diukur bahwa apapun yang kita lakukan harus bernilai profit. Ya, itu karena efek daripada industri, efek daripada masyarakat industri. Nah, ini kita mau bahwa pendidikan ini mau atau tidak harus dimulai dari setiap keluarga, dan yang paling memegang peranan penting adalah ibu. Oleh karena itu, ayo kita ajak ibu-ibu, ayo membaca, ayo membaca ke perpustakaan, ke taman baca, ke komunitas baca, kemanapun di mana ada ruang baca. Ayo kita manfaatkan untuk membaca. Demikian. Oke, Kanda, penjelasan tadi bagaimana seorang ibu mulai dari waktu hamil sampai melahirkan sampai dia mendidik anaknya, berarti itu sudah harus adanya unsur literasi yang ada di sana. Betul. Pada saat sekarang ini kita tahu banyak dari kita atau ibu-ibu muda yang hanya membiarkan anaknya misalkan ke taman bacaan, tidak mengedukasi, atau orang tuanya juga tidak ikut membaca. Sebagaimana yang kadang tadi, harusnya orang tua juga ikut membaca. Misalkan satu minggu dia membaca, nanti mungkin dia akan mempraktekkan bacaannya itu, mungkin bercerita dia di depan anak-anak di taman bacaan, atau dia mungkin membuat kue, atau membuat keterampilan sesuai dengan yang dia bacakan tadi. Akan menambah ilmu dan akan memberikan praktik yang baik untuk anak-anaknya. Sekarang gini, bagaimana kita sebagai seperti saya, sebagai pemilik taman bacaan, memberikan edukasi, apakah hanya dengan kampanye-kampanye di media sosial agar orang tua melek dengan buku, agar orang tua tidak hanya mengantarkan anaknya ke rumah baca, tetapi juga melakukan aktivitas yang namanya membaca atau berdiskusi dengan anak. Karena zaman sekarang orang tua sangat sedikit sekali waktunya dengan anak. Mereka sibuk dengan gawainya, sibuk dengan aktivitasnya. Jadi anak akhirnya juga sibuk dengan gawainya. Bahkan nanti orang tua kecewa dengan nilai anaknya rendah karena sibuk bermain gawai, padahal kontrol orang tua juga sangat kurang. Jadi Kanda, apa berhubungan dengan literasi masjid tadi, apa yang harus kita gerakan antara gerakan literasi yang mulai dari rumah ke masyarakat atau ke masjidnya itu berjalan dengan lancar, seperti Kanda katakan, tidak hanya dari marbot atau gaprim atau orang yang ngurus masjid, tapi mulai sampai ke kecamatannya. Iya, betul. Apakah harus ada edukasi hal seperti ini kepada seperti Bapak Camatnya atau kepada Bapak Lurahnya, karena supaya kita satu visi nih dengan orang-orang yang ada di masyarakat. Apa yang harus seperti kita di Taman Bacaan, apa yang harus kita utarakan kepada lurah atau camat agar kegiatan seperti ini bisa berjalan? Iya, jadi pertama saya ingin menjawab sebelum ke situ tadi. Jadi sudah saatnya sekarang ini kita mengembalikan kedaulatan pendidikan itu harus kembali kepada setiap keluarga. Selama pendidikan ini tidak dikembalikan kepada setiap keluarga, maka jangan berharap pendidikan yang baik, literasi yang baik akan bisa menjadi produktif atau subur di negara kita, khususnya negara Indonesia ini. Oleh karena itu kita mengajak seluruh ibu-ibu, bapak-bapak, jadi ibu 3 kali ya, bapak 1 kali, harus menjadi pionir, harus menjadi cermin, harus menjadi teladan bagi anak-anaknya, bagi warganya yang ada di rumah untuk menjadi ibu yang produktif, doyan membaca. Membaca apa saja? Membaca buku resep makanan, membaca dongeng, membaca novel, dan lain sebagainya. Ini penting sekali kita harapkan, karena jujur saya ingin mengatakan upaya apapun yang dilakukan dalam sebuah negara maupun dalam sebuah bangsa, dalam sebuah kabupaten, provinsi, daerah, kalau keterlibatan keluarga itu tidak terlibat, maka jangan harap bisa berharap. Oleh karena itu, ini amanah juga, amanah undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, kemudian amanah undang-undang perpustakaan 43 tahun 2007. Situ dikatakan bahwa ada 3 pilar
yang wajib hukumnya terlibat di dalam melakukan pendidikan mutu yang baik di Indonesia. Siapa itu? Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian unsur yang paling terbawa itu adalah unsur masyarakat. Siapa itu masyarakat? Masyarakat itu adalah kepala keluarga, ibu induk keluarga, penggerak literasi, penulis, pustakawan, tokoh-tokoh masyarakat, key people harus terlibat secara totality. Nah, itu. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah bagaimana supaya tadi yang ditanyakan oleh Sri, bagaimana lagi pertanyaan tadi? Sri, bisa diulang? Yang terakhir, Dinda? Oke. Bagaimana kita sebagai penggerak atau punya taman bacaan menggerakkan ini mulai misalkan ke kelurahan, ke camatnya, sedangkan ini bergerak sendiri-sendiri di bahkan penggerak literasi yang mengadakan di musola atau di masjid adanya taman-taman baca atau adanya perpustakaan, sedangkan mulai dari atasnya aja tidak ada menggerakkan seperti itu. Apakah harus kita bicarakan atau kita harus satu jalan agar kegiatan ini bisa berjalan? Bagaimana kita mensikapi hal-hal seperti ini? Jadi pertama kita membutuhkan orang-orang atau tokoh-tokoh seperti Sri ini. Di Sumatera Barat ini tidak boleh hanya Sri saja satu orang. Sri harus melahirkan miniatur-miniatur baru. Kenapa? Karena semakin banyak pegiat-pegiat literasi yang memiliki concern terhadap pengembangan gerakan literasi, maka saya ingin mengatakan semakin mudah aksesnya kita untuk memengaruhi para pengambil kebijakan. Para pengambil kebijakan ini mereka tidak paham. Jujur saya ingin mengatakan tidak semua bupati, gubernur, wali kota, camat, kepala desa, lurah itu paham tentang apa sih itu literasi. Itu pertama. Nah, oleh karena itu untuk memberikan pemahaman itu maka dibutuhkan tokoh-tokoh seperti Sri ini. Adinda Sri ini kita butuh. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan membrainstorming yang mengisi otaknya, otak kirinya dan otak kanannya. Tentu ada dua pendekatan. Pendekatan pertama dalam bentuk komunikasi lisan, pendekatan kedua dalam bentuk komunikasi tertulis. Tentu adalah kita memberikan gambaran apa pentingnya di sebuah kabupaten digelindingkan gerakan literasi. Efeknya adalah untuk pengembangan peningkatan sumber daya manusia. Harus Pak Bupati berpihak ke situ. Pak Bupati, jujur saya ingin mengatakan, wali kota saya setelah saya bertemu, mereka mengatakan sebenarnya kami hanya tidak paham Pak Bak. Seandainya kami paham ada orang seperti Pak Bak yang memberikan masukan seperti itu, maka Indonesia ini sudah lama menjadi bangsa yang sangat melek literasi. Oleh karena itu kita butuh seperti Mbak Sri ini yang memberikan pemahaman kepada para bupati, kepada para wali kota, gubernur di Nusantara Barat, maupun di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena dengan hadirnya kita memberikan pemahaman itu maka pasti lambat atau cepat ia akan paham. Itu pertama. Kemudian kedua, kita mendorong legislatif, mendorong eksekutif agar mereka berkolaboratif dan bersinergi melahirkan produk-produk hukum yang pro dengan pengembangan ekosistem gerakan literasi. Inilah yang kami lakukan, bukan kami lakukan, tapi kami hanya semacam ketua tim ahli saja yang dilakukan oleh Pak Bupati Maros, Pak Idir Sam, bersama DPRD Kabupaten Maros. Pasca terpilih menjadi Bupati Maros, pada suatu ketika beliau menyampaikan ke saya, Kak Bak, saya ingin ada perda. Dengan adanya perda ini maka kita memberikan regulasi perlindungan kepada para pegiat literasi, kepada para pustakawan. Kemudian di ujungnya itu nanti akan melahirkan efek ekonomis. Karena hanya dengan hadirnya perda tentang literasi, ada dua hal yang memberikan pengaruh. Pengaruh pertama adalah tentang kebijakan. Kebijakan itu terkait dengan perlindungan, perhatian pemerintah, kabupaten, kota, provinsi kepada para pegiat literasi, kepada para pustakawan. Kemudian perlindungan kedua adalah perlindungan kesejahteraan. Tidak ada sebuah kabupaten, kota, provinsi, negara bisa mengeluarkan anggaran APBN, APBD untuk memberikan honorari kepada para pegiat literasi kalau tidak dimulai dengan sebuah regulasi hukum. Lahir perda, nanti implementasi teknisnya akan lahir peraturan bupati. Dan saya berharap, mari kita bersama-sama mendorong ini bupati-bupati, wali kota, para gubernur memiliki keberpihakan. Keberpihakan bukan hanya pada posisi PCO di literasi hanya di mulut, tetapi implementasinya dalam bentuk action tidak ada, maka kita harus dorong, harus ada regulasi. Inilah dengan hadirnya regulasi ini, maka insya Allah ke depan para pegiat literasi akan ada stamina baru,
Ada kekuatan baru, ada elementari baru, karena pasti dengan hadirnya ini maka kita akan semakin kuat dan akan kita berkolaborasi. Kemudian terakhir saya ingin mengatakan para tokoh-tokoh literasi di Sumatera Barat, di Sulawesi Selatan, di Jawa, di Jakarta, di Papua, kemudian di Sulawesi, di Kalimantan, dalam perspektif literasi menurut saya tidak ada istilah jago-jagoan, tidak ada istilah hebat-hebat. Mari kita berlomba-lomba melakukan karya nyata, kemudian setiap apa yang kita lakukan harus ada ukuran-ukurannya, harus ada parameter-parameternya. Jangan sampai kita terjebak sekali lagi hanya kelihatan jago di panggung, di pentas nyata secara tekstual, tapi kita lemah dalam perspektif kontekstual. Kita menguasai dalam perspektif tekstual, kita lihai, kemudian dalam kontekstual juga kita harus lihai. Oleh karena itu, pegiat literasi harus bersatu dan tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan negara. Jadi kalau ada pegiat literasi melakukan perawalan terhadap kebijakan negara, menurut saya itu keliru, karena kita adalah mitra daripada negara. Karena negara itu adalah segala-galanya, dia memiliki kekuatan, pembuat kebijakan, pemilik anggaran, dan kekuatan kita adalah hanya pikiran, tenaga, dan pekerjaan. Selebihnya adalah harus di-backup oleh negara. Pemerintah, kabupaten, kota, provinsi, pusat harus terlibat memberikan perhatian khusus bagi para pegiat literasi dari Sabang sampai Merauke. Oke, sahabat Rumah Baca di mana saja berada, telah dijelaskan oleh Kak Batiar Ahmad begitu detail bagaimana kita sahabat literasi, komunitas baca harus sejalan atau bersinergi, berkolaborasi dengan yang namanya mulai dari lurah, camat, agar yang namanya gerakan literasi masjid, gerakan satu masjid satu buku ini bisa terlaksana. Tidak terasa ya Kanda udah jam 5 lewat. Sedikit saja waktu terasa. Sebelum menutup ini, closing statementnya apa? Closing statement dari Kanda hari ini untuk sahabat Rumah Baca di mana saja berada. Terima kasih Adinda Sri, mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, bisa lagi berkuah kembali, insya Allah di tahun depan. Ada dua kata yang saya ingin sampaikan. Pertama, bacalah, 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 sebelum engkau dibacakan di dinding kuburmu. Kemudian kedua adalah, saya ingin menyampaikan, jangan berhenti membaca dalam 1 detik. Sebab siapapun yang berhenti membaca buku dalam 1 detik, berarti mereka kembali menjadi buta aksara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat di mana saja berada, bacalah, bacalah, bacalah sebelum engkau dibacakan di dinding kuburmu. Dan jangan berhenti 1 detik dalam membaca. Berarti ini sangat luas maknanya, baik itu membaca secara tersirat atau tersurat. Sahabat rumah baca, kita harus membaca. Salam literasi. Kita foto dulu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dek. Terima kasih Dek Sri, sukses semua. Ya. Salam buat keluarga. Oke. Buat keluarga Sri di Sumatera Barat. Bagi daerah Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.